Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim dalam bab akhlak, dan kita akan menyebutkan pernyataan para ulama yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, husnul khuluqi bastul wajhi wa badlun nada wa kafful adha. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, husnul khuluq, bagusnya akhlak itu adalah bastul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri. Ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah merupakan bentuk akhlak yang mulia. Ya, kita tahu bahwasanya seseorang kalau dia menampakkan wajah yang bermuram durja, wajah cemberut, maka tentunya ini akan memunculkan perasaan tidak nyaman dan tidak enak bagi orang yang melihatnya. Seolah-olah keburukan yang ada pada orang tersebut tertransfer kepada orang yang melihat kecemberutannya. Ya. Nah, sebagaimana kalau cemberutnya wajah ini ternyata membuat tidak nyaman orang yang melihatnya, maka sebaliknya wajah yang berseri-seri, senyum manis, maka ini akan memunculkan kenyamanan pada diri orang yang melihatnya. Nah, tentunya ini akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum manismu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Gitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu meremehkan satu pun sedikit pun kebaikan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya. Baik. Nah, ini ya, jadi perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala sesungguhnya ini didasari dengan dalil, berbicara bukan asal bunyi, ya. Jadi akhlak yang bagus diantaranya adalah menampakkan wajah yang berseri-seri. Wa badlun nada, memberikan kebaikan. Badlun nada, memberikan kebaikan ya kepada orang lain, ya. Nah, tentunya ini juga merupakan akhlak mulia, ya, memberikan sesuatu yang itu merupakan kebaikan, ya, yang bisa jadi dibutuhkan oleh orang tersebut. Baik butuh ataupun tidak butuh, memberikan kebaikan kepada orang lain, yaitu merupakan akhlak mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang memberi kebaikan itu banyak, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi kebaikan yang diberikan itu berupa harta, bisa jadi, ya, berupa harta, ya, menginfakkan harta, ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah, ya, orang yang berinfak di kala susah dan senang, ya, tentunya menginfakkan hartanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya harta yang diberikan kepada orang lain, walaupun orang lain mungkin dia tidak butuh, tapi dia senang, ya, diberikan harta itu, ya, sebagai bentuk pemberian hadiah, demikian, ya. Begitu juga, ya, memberikan makanan. Nah, ini merupakan kebaikan, ya, memberikan makanan, memberi makan kepada orang, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, ya, Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, maksudnya berikan makan kepada orang, kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturrahim, ya, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam dalam kondisi orang tertidur pulas, tidur, ya. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini merupakan bentuk kebaikan tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga beliau menyebutkan wakaful ada. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyebutkan bahagian termasuk bahagian dari akhlak yang mulia, baiknya akhlak adalah kaful ada, yaitu menahan diri, ya, dari mengganggu orang lain, ya, menahan diri dari mengganggu orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahkan ciri keislaman adalah demikian, ya, ciri keislaman adalah demikian, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, orang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari, ya, lisan dan tangannya, yaitu keburukan lisan dan keburukan tangannya, gangguan lisan dan gangguan tangannya, yaitu tidaklah orang tersebut menyakiti, mengganggu orang lain, orang muslim yang lain. Nah, inilah akhlak yang mulia para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Kemudian berkata ya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, juga seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan husnul khuluqi fi salasi khisalin. Husnul khuluqi fi salasi khisalin. Bagusnya akhlak itu ada pada 3 karakter. Beliau menyebutkan yang pertama ijtinabul maharimi wa talabul halali wa tausi'atu 'alal 'iyali. Beliau mengatakan yang pertama adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Ya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Nah, baik ini bagi beliau ya, ini merupakan bagusnya akhlak seseorang. Ya tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk akhlak kepada Allah. Nah, ini adab akhlak ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita ya. Allah yang berbuat baik kepada kita. Lalu Allah menuntut kita untuk ya bertakwa kepadanya, bersyukur kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Di antara bentuk ibadah itu adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, taat sama Allah ya. Demikian ya. Ini jadi akhlak kepada Allah. Bagusnya akhlak itu ya pada 3 karakter ini. Yang pertama kata beliau menjauhi segala yang diharamkan. Kemudian yang kedua wa talabul halali, mencari yang halal. Ya, mencari yang halal. Nah, ini juga termasuk bentuk ketakwaan. Ya, ini merupakan bentuk ya ketakwaan, merupakan bentuk ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari yang halal, menjauhi yang haram. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sering kita sebutkan, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajminu fit talab. Perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun lamban darinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Bagus dalam mencari rezeki. Ya, bagaimana caranya? Itu sebagai bentuk ketakwaan. Khudhu ma halal wa da'u ma hurrima. Ya. Ambil yang halal, tempuh yang halal, cari yang halal, kemudian tinggalkan yang diharamkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga wa tausi'atu 'alal iyali, memberikan kelapangan kepada ya kerabat keluarga ya, memberikan kelapangan kepada iyal yaitu keluarga yang dinafkahi, memberikan kelapangan nafkah. Baik itu nafkah contohnya adalah tempat tinggal ya, kediaman, dibuat ya yang lapang agar bisa ya luas untuk bisa tinggal tidak terlalu sempit. Begitu juga ya lapang nafkah pangan, yaitu berupa bahan makanan yang cukup. Nah, seperti itu. Ya. Demikian, ini merupakan bentuk apa? Bentuk ya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Demikian, ya. Ya tentunya kita katakan nafkah yang utama, yang terbaik adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga
ya anak dan istri, istri dan anak-anak, demikian. Bahkan itu hukumnya wajib, ya. Itulah nafkah yang terbaik, ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyatakan bahwasanya, ya, ada pemberian nafkah atau infak, ya, ya di jalan Allah, ya ada infak, ya untuk fisabilillah. Nah, ada infak untuk keluarga. Maka infak untuk keluarga atau nafkah untuk keluarga ini lebih utama, lebih afdal, ya. Tentunya lebih besar pahalanya ketimbang infak yang lainnya. Apa sebabnya? Karena itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dosa bagi orang yang menyia-nyiakan, ya, keluarganya, orang yang wajib baginya untuk dia nafkahi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang-orang yang dinafkahinya, ya. Menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ulama yang lain mengatakan, ya, akhlak yang mulia itu adalah husnul khuluqi an yakuna minan nasi qariban wa fi ma bainahum ghariban. Baiknya akhlak itu adalah dekat dengan manusia, yaitu, ya, perhatian dengan manusia, kebutuhan terhadap manusia, ya, dipenuhi. Dekat dengan manusia maksudnya, ya, menjalin hubungan baik dengan manusia, menjauhi hubungan baik dengan manusia, membantu mereka, memenuhi hajat mereka, ya, mengurangi beban hidup mereka dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk akhlak mulia, dekat dengan mereka, demikian. Wa fi ma bainahum ghariban, dan asing, ya, di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah, ya, tidak memberikan beban berat kepada mereka, tidak, ya, menyusahkan mereka, ya, dan juga tidak membuat masalah di tengah-tengah mereka. Nah, seperti itu. Tidak ada perseteruan, perselisihan dengan manusia. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak ada perseteruan, permasalahan dengan orang-orang, sampai-sampai, ya, ini kayak orang asing, nggak ada masalah dengan kita. Nah, seperti itu, orang asing yang nggak punya masalah dengan kita, tapi dekat dengan manusia. Bagaimana dekatnya? Dekatnya memperhatikan kebutuhan mereka, nggak punya masalah dengan orang-orang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ulama yang lain menyebutkan tentang husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebagian ulama yang lain mengatakan husnul khuluqi kaful adha wa ihtimalul mu'min. Akhlak yang baik itu adalah menahan gangguan, ya, menahan gangguan, ya, tidak mengganggu mereka, dan, ya, bersabar, ya, menanggung, ya, gangguan seorang mukmin. Maksudnya adalah kalau ada orang yang beriman yang ternyata lisannya menyakiti, ya, tangannya menyakiti, ya, yang jelas mengganggu dan menyakiti diri, ya, maka ini ditanggung. Ditanggung maksudnya sabar, ya, tidak membalas, ya, tidak tidak marah dengan mereka, ya, bersabar bahkan memaafkan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, ulama yang lain mengatakan tentang akhlak yang mulia, ya, husnul khuluqi alla yakuna laka hammun ghairullahi ta'ala, ya. Ulama yang mengatakan akhlak yang mulia itu adalah, ya, Anda tidak memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala.
tidak memiliki orientasi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Nah, ini tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala orientasi, segala tujuan, segala maksud dan niat itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala hal yang membuat Allah murka kepadanya. Nah, inilah dia akhlak yang mulia menurut ya definisi ulama yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, semua ini merupakan bentuk definisi-definisi ya dari akhlak mulia itu, namun ini adalah rincian, terapan ya. Jadi para ulama memberikan definisi akhlak mulia dengan bentuk terapannya, ya, dalam bentuk terapannya. Adapun definisi ya secara hakikatnya, maka sesungguhnya ya akhlak mulia itu adalah hayatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al af'alul ya iradatu al ikhtiyar al ikhtiyariyatu min hasanatin ya wa jamilatin. Demikian. Jadi akhlak mulia itu adalah satu sifat yang tertanam dalam diri, dalam jiwa, yang muncul darinya perbuatan-perbuatan yang didasari dengan keinginan dan pilihan, berupa perbuatan kebaikan dan perbuatan yang mengandung kemuliaan dan keindahan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia ya akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Demikian. Adapun kalau akhlak itu sendiri, ya tentunya akhlak itu secara istilah bisa mengandung dua, bisa baik, bisa buruk, ya, bisa baik, bisa buruk, ya. Jadi kalau dikatakan akhlak, apa itu akhlak? Akhlak itu adalah ya karakter yang tertanam dalam jiwa, yang muncul darinya perbuatan-perbuatan yang berdasarkan keinginan dan pilihan, baik itu ya baik karakter tersebut ataupun buruk, ya, bagus ya, indah maupun jelek. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dia akhlak yang mulia, maka ya dia tentunya adalah perbuatan-perbuatan yang bagus dan indah perbuatannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia ya akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu punya tanda-tanda. Ya, seperti contohnya adalah ya memiliki rasa malu, ya. Nah, ini tanda-tanda seseorang itu punya akhlak yang mulia, yaitu kasirul haya, ya, yaitu orangnya kalau punya akhlak mulia, maka orang tersebut dia kasirul haya, banyak malunya, qalilul adha, maka dia sedikit menyakiti orang, kasirus salah, banyak ya kesolehannya, saduqul lisan, ya jujur lisannya. Demikian. Qalilul kalam, sedikit berbicara, kasirul amal, ya banyak amalnya, qaliluz zalal, ya sedikit kesalahan dan menyimpangnya, qalilul fudul, ya sedikit melakukan kesia-siaan, ya barron, ya wasulan, banyak berbuat baik dan suka menyambung tali silaturahim. Waquran, dia berwibawa, kemudian saburan syakuran, bersabar dan dia bersyukur, radiyan haliman, banyak ridhonya, ya ridho dengan ketetapan Allah, banyak ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang, dan haliman, banyak memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan, ya seperti itu. Kemudian wafiyan afifan, memenuhi hak orang lain, kemudian menjaga kehormatan diri, ya
la la'anan wala sabbaban, tidak suka mencaci maki, tidak suka mendoakan keburukan dan kejelekan, wala namaman, juga tidak suka melakukan ya adu domba, wala mughtaban, tidak suka mengghibah, wala ajulan, tidak suka terburu-buru ya, wala haqudan, juga tidak suka hasad ya, iri dengki, wala bakhilan ya, juga tidak bakhil, demikian dan seterusnya ya. Yuhibbu fillahi wa yubghidu fillahi, cinta karena Allah, benci karena Allah, wa yardha fillahi wa yaskhatu fillahi, ridha dan murka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia ciri-ciri dari ya, ciri-ciri dari akhlak yang mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhlak yang mulia. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, ya Allah, ya berikanlah, tunjukkanlah kepada kami akhlak yang mulia itu. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kami kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik itu kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah, jauhkanlah kami dari akhlak yang terburuk, akhlak buruk ya, karena tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, anak ingin bertanya. Kebetulan anak-anak SD diajarkan untuk sholat duha. Apakah pada usia anak 10-12 tahun sebaiknya diarahkan kepada sholat wajib dulu dibandingkan sholat sunat, Ustadz? Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di usia dini dianjurkan dan disyariatkan bagi para wali, bagi para pendidik anak-anak tersebut untuk melatih mereka di atas ketaatan. Dahulukan yang paling wajib, kemudian seterusnya ya. Yang wajib kemudian yang sunat. Biasakan mereka untuk terlatih ya melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman. Nah, seperti itu ya. Adapun terkait dengan salat ya, maka ada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan muru ya auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian ya untuk salat ya di usia 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka menyanyiakan sholat yaitu di usia 10 tahun dan pisahkanlah ya mereka itu antara mereka pada tempat tidur mereka, demikian. Nah, di sini
Berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melatih anak-anak melakukan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk penyimpangan. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi dahulukan yang wajib seperti sholat 5 waktu. Dan boleh setelah itu untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunat, membiasakan mereka, melatih mereka untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Nah, demikian. Seperti itu, ya. Nah, apabila barangkali ternyata yang lebih ditekankan adalah contohnya sholat duha, ya itu sholat sunat, ibadah sunat terlebih dahulu. Adapun kalau sholat wajib dikhawatirkan nanti mereka mengganggu ya jemaah sholat, ya. Yang seperti ini apakah boleh? Ya, wallahu taala alam, saya pribadi condong itu boleh, ya. Karena sesungguhnya baik itu sholat fardu maupun sholat sunat itu tidak wajib bagi mereka, ya. Tidak wajib bagi mereka. Yang penting adalah melatih sholatnya, ya. Ada 2 fungsi atau lebih setidaknya, ya, dari pelatihan, ya, terhadap anak-anak di sholat fardu. Yang pertama adalah, ya, mengajarkan tata cara sholatnya, ya, tata sholatnya, ya, yaitu gerakannya, bacaannya. Kemudian yang kedua, ya, membiasakan mereka melakukan sholat di waktu tersebut. Nah, seperti itu, ya. Bahwasanya waktu itulah waktu yang sholat, ya, waktu yang wajib. Nah, seperti itu, ya. Jadi itulah dia hikmah dari pembiasaan atau pelatihan sholat di sholat-sholat fardu, demikian. Adapun ketika dikhawatirkan anak-anak usia yang sangat dini ini mereka ribut, ya, mengganggu jamaah sholat, ya, fardu tersebut, maka setidaknya mereka, ya, tidak dilibatkan di masjid, tapi ajarkan untuk melakukan sholat di rumah. Seperti contohnya sholat, ya, bareng dengan ibunya. Nah, seperti itu, ya, di waktu-waktu sholat. Nah, setelah mereka terlatih, ya, untuk bisa tenang dalam sholat, ya, mengikuti gerakan sholat, maka barulah mereka, ya, dilibatkan untuk melakukan sholat, ya, di masjid di waktu sholat fardu, demikian. Begitu, ya. Adapun, ya, sholat duha ini waktu pembelajaran, ya, di waktu pembelajaran sekolah, maka tidak mengapa, ya, mendahulukan ini ketimbang sholat fardunya, ya, tidak mengapa. Setidaknya pelajaran yang didapatkan atau hikmah yang didapatkan adalah gerakan sholatnya, ya, maka mereka akan mendapatkan, ya, pelajaran gerakan sholat. Walaupun harus dijelaskan kepada mereka itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, begitu, ya. Nah, jadi ada faedah seperti itu. Ya, setidaknya kita katakan bahwasanya kalau membiasakan anak atau melatih anak untuk sholat duha, maka setidaknya faedah yang didapatkan adalah, ya, mereka akan memahami gerakan sholat, demikian, ya. Namun, ya, kalau membiasakan melatih anak untuk melakukan sholat fardu di waktu sholat fardu, ya, maka di sini selain, ya, gerakan sholat yang mereka dapatkan, ya, pelajarannya, begitu juga mereka akan mendapatkan pemahaman bahwasanya waktu itu adalah waktu yang harus sholat. Nah, seperti itu, ya, demikian. Hanya saja tadi mungkin ada maslahat yang lain yang ingin didapatkan, ya, maslahat yang lain yang ingin didapatkan, yaitu, ya, ketika anak-anak tidak dilibatkan untuk sholat fardu seperti zuhur, yang barangkali ini anak-anak sekolah SD ini sudah bisa, atau TK ini sudah bisa, atau masih di lingkungan sekolah yang bisa untuk sholat fardu. Hanya saja mereka belum bisa menjaga diri mereka untuk bisa tenang dalam sholat, sehingga
Nah ini maslahatnya tidak didapatkan, malah nanti yang muncul mudarat, yaitu mengganggu jamaah. Ya maka wallahu taala alam, tidak mengapa untuk saat ini mereka tidak dilibatkan ya dalam sholat berjamaah di masjid karena kekhawatiran mengganggu jamaah. Ya hanya saja jangan sampai tidak sama sekali. Ini bisa contohnya ya mereka ya diberi pelajaran ketika masuk waktu zuhur untuk sholat. Di mana itu sholatnya? Sholatnya seperti contohnya di lingkungan sekolah, tapi tidak di masjid. Contohnya mungkin di aula. Bisa dipandu seperti contohnya oleh ustadzah. Ya, adapun ustadznya ini mereka sholat di masjid kan begitu. Ya, demikian. Ya, seperti itu. Nah, adapun sholat duha maka insya Allah boleh, tidak mengapa. Faedahnya tadi sudah kita katakan setidaknya cuma satu, yaitu mengajarkan kepada mereka tentang gerakan-gerakan sholat dan bacaan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan namun agak panjang. Gak apa-apa kita percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, di kantor saya kalau lembur masuk kerja di hari Sabtu maka disediakan budget untuk makan siang. Budget ini maksimumnya 40.000. Jadi kalau makan kita lebih dari 40.000 akan dibayar kantor tetap 40.000. Tapi jika tagihan makan kita hanya 30.000, maka saat klaim ke kantor yang diizinkan oleh kantor itu cuma 30.000, bukan 40.000. Pertanyaannya begini Ustadz. Nah, saya kan beli makan siang nitip kepada teman-teman kantor lewat ojek online. Karena kami beli makan siangnya harus lewat ojek online. Nah teman-teman ini ternyata pakai voucher diskon gitu Ustaz. Jadi tagihan makan yang di atas 40.000 hanya bayar ke teman-teman itu kemarin 30.000. Lalu bon makanan itu ya mereka serahkan ke kantor tanpa diskon. Maka cairlah 40.000 ke rekening saya. Nah di sini ada selisih 10.000 Ustaz. Saya bingung ya uangnya bagaimana statusnya. Voucher ini menjadi hak karyawan. Apakah boleh dia klaim ke kantor dengan full harga tanpa diskon? Jika tidak boleh, apa yang harusnya saya lakukan dengan uang selisih 10.000 ini? Apakah diperlakukan sama dengan uang riba, Ustadz? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan permasalahan ini cukup ditanyakan saja kepada pihak perusahaan atau kantor tersebut ya tentang hal ini bagaimana ya, apakah selisih yang 10.000 ini jadi halal untuknya ataukah tidak, karena memang ada voucher ya begitu ya. Nah kalau tidak barangkali ya cukup, barangkali kembalikan ya 10.000-nya ya kepada pihak kantor, sudah selesai ya. Kita katakan berapalah 10.000 ya begitu. Berapalah 10.000 kalau kita masih samar untuk mengetahui ya 10.000 ini apa hukumnya. Ya kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menahan dirinya dari syubhat itu maka sungguh dia telah ya menjaga agama dan kehormatannya. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kalau ini syubhat ya jauhkan saja ya. Demikian. Pertanyaannya adalah tanyakan ini bagaimana yang 10.000.
Ya. Karena ini kan kembali kepada pihak perusahaan atau kantor tersebut ditanyakan. Ya, saya begini kasusnya, ini bagaimana ya yang 10.000 ini demikian. Sebenarnya bukan ditanyakan kepada saya tapi ditanyakan kepada pihak kantor. Kalau pihak kantor mengatakan bahwasanya sesungguhnya 10.000 itu hak kantor. Karena sesungguhnya nilainya cuma 30.000. Nah, begitu. Ya, karena ada potongan. Ya sudah, silakan kembalikan yang 10.000. Nah, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, para pemirsa, ya, untuk ya berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, silakan berpartisipasi dan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, ya. Maka berinfaklah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, ya, menghilangkan ya kesulitan-kesulitan kita dan memberikan kemudahan bagi hambatan dalam kehidupan ya kita. Ya, silakan salurkan infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, ya, di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk informasi selanjutnya Anda bisa melihat ya info ini di layar kaca Anda. Ya, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.